Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dedi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat ini saya tidak sendirian. Saya dibersamai oleh Ibu Nita Elisa selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Nibung Musirawas Utara. Baiklah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Baiklah, Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bu ya di pertemuan kali ini atau di wawancara kali ini Bu ya. Jadi Ibu, baiklah kita akan melakukan persiapan atau percakapan pra-observasi hari ini yang akan kita lakukan di supervisi akademik ini ya Bu ya. Di mata pelajaran Ibu, mata pelajaran bahasa Indonesia. Betul Bu ya, bahasa Indonesia? Ya, nanti saya akan mengamati tentunya proses berjalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Oke. Pertama, alhamdulillah, adapun tujuan kita Ibu di percakapan ini atau percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu untuk nanti sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, Ibu dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif lagi, pembelajaran yang tentunya berpihak pada anak dan tentunya tujuan yang akan Ibu lakukan nanti bisa tercapai Bu ya. Oke, sebelum itu Ibu, saya mengharapkan adanya praobservasi ini nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran lebih percaya lagi, percaya diri lagi ya Bu ya, lebih bagus lagi. Oke Ibu Nita, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan ke Ibu nih. Pertama, Ibu nanti kira-kira mau menyampaikan materi tentang apa Bu di pembelajaran kali ini? Oke Pak, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang bernilai sejarah Pak. Oke, unsur-unsur intrinsik Bu ya, iya, Pak. Dari cerpen yang bersejarah Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu ya, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu nanti lakukan atau yang akan Ibu capai nih dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas ini apa Bu? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini itu siswa mampu memahami konsep dari unsur-unsur intrinsik cerpen dan juga mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dari sebuah cerpen yang sudah saya siapkan. Oke, jadi saya ulangi lagi Bu ya. Jadi siswa mampu membahas atau memahami unsur-unsur intrinsik dari cerpen bersejarah Bu ya. Iya Pak. Serta dapat menganalisis juga. Oke, bagus tujuannya ini. Ada lagi Bu tujuannya kira-kira selain dua ini? Itu saja Pak. Cukup dua ya. Cukup dua jadi saja. Bisa memahami dan menganalisis ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana area pengembangan atau kompetensi yang nanti akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini Bu? Oke, kalau secara pengetahuan itu peserta didik nantinya harus mampu memahami konsep ya, konsep dari unsur-unsur intrinsik cerpen itu sendiri. Sedangkan untuk keterampilan nanti peserta didik ini harus mampu mendapatkan unsur intrinsik dari cerpen ya dengan cara menganalisisnya Kak. Oke, saya ulangi lagi Bu ya. Jadi siswa mampu memahami konsep Bu ya. Iya. Dari unsur-unsur cerpen itu dari segi pengetahuan nih. Segi keterampilan tadi Bu apa Bu? Peserta didik mampu menganalisis sebuah cerpen yang sudah disiapkan. Jadi nanti Ibu nyiapkan cerpen nih. Iya. Jadi siswa bisa menganalisis dari cerpen ya. itu. Mereka menemukan unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Oke. Jadi keterampilannya itu. Jadi siswa mampu menganalisis Bu ya. Iya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya nih Bu. Oke, dari penjelasan yang Ibu tadi sampaikan kepada saya nih, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran dari Ibu nih yang akan Ibu laksanakan di kelas, baik dari strateginya, metodenya, kemudian model pembelajaran yang akan diterapkan itu apa yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas nanti? Oke Pak, untuk pembelajaran kali ini ya, secara strategi saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional atau KSE. Ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini ada diskusi kelompok ya, penugasan dan juga presentasi. Kemudian untuk model pembelajaran
pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based Oh, learning. problem based learning. Ya, baik, baik, baik. Jadi dari pertama tadi nih, Ibu tentunya akan menggunakan apa namanya metode dengan diskusi kelompok, Bu ya, betul ya, presentasi, penugasan. Kemudian dari model pembelajaran yang Ibu terapkan menggunakan problem based learning. Iya. Jadi nanti Ibu akan memberikan masalah nih kepada siswa nih. Masalah untuk dipecahkan gitu, Pak. Oke, Secara oke. berkelompok mereka memecahkannya. Oke, betul, betul. Jadi ada teks, Ibu kasihkan ke mereka, nanti mereka menganalisis, betul Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, siap, 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 bagus sekali ya, problem based learning. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Saya ingin bertanya kembali nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, ya, atau Ibu gunakan nanti di kelas? Oke Pak, di sini untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint Oke. ini berisi slide materi Pak ya, slide materi. Jadi mereka nanti akan melihat slide materi ajar melalui PowerPoint. Kemudian saya di sini juga menggunakan media pembelajaran LKPD. Oke, jadi untuk PowerPoint-nya apakah Ibu membuat sendiri ini di Microsoft PowerPoint atau Ibu membuat dia di Canva? Oke, saya menggunakan di PowerPoint Pak. Oh, Microsoft PowerPoint. Iya, Ya, oke, bagus. Nah, untuk LKPD-nya Ibu sudah siapkan? Sudah Pak. Oke, sudah saya juga siapkan. siapkan ya. Lembar kerja pendidik ini ya, siswa ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira nih area pengembangan yang nanti akan Ibu kembangkan itu berfokus pada bagian yang mana, Bu? Oke Pak. Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan itu yaitu tentang kompetensi saya sebagai guru, Pak. Tentunya saya akan selalu meningkatkan kompetensi saya supaya bisa memberikan pembelajaran yang efektif, yang baik, tentunya yang berpihak pada siswa, Pak. Oke. Untuk siswanya, Bu? Untuk siswanya, untuk siswa tentu saja mereka akan mengembangkan kompetensi mereka yang berkaitan dengan materi. Kalau untuk hal ini berarti materi tentang unsur intrinsik cerpen. Ya. Oke. Jadi ya tentunya kita sebagai guru harus terus mengembangkan kompetensi kita, Bu ya. Iya. Sebagai guru supaya bisa memberikan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid, pembelajaran yang bisa mereka terapkan nanti di kehidupan mereka ya Bu ya. Sekali, Pak. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira nih kapan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan yang akan Ibu terapkan? Oke, rencananya Pak, pembelajaran ini akan saya laksanakan hari ini juga, Pak. Hari ini? Iya, di jam Oke. terakhir, di jam 7 dan 8. Semuanya sudah saya persiapkan, Oke, Pak. mantap. Jam terakhir nanti Bu ya? Iya, Siap. Baiklah, nanti insya Allah jam terakhir saya akan ikut masuk Bu ya, izin Iya, ya. Pak, iya, Pak. Ikut masuk untuk melakukan supervisi, melakukan observasi, pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti. Kemudian mudah-mudahan nanti pembelajaran yang akan Ibu terapkan akan berjalan dengan baik, lancar, bisa memberikan dampak serta efek yang signifikan, efektif yang kepada siswa sehingga siswa mampu menjadi siswa yang berintelektual, tentunya berakhlak mulia. Dan tentunya tujuan yang akan Ibu capai bisa tercapai di pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Bu Nita atas pertemuannya. Baiklah, Bapak Ibu, itulah percakapan yang sudah kami lakukan bersama Ibu Nita selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Nibung Musiraus Utara. Demikianlah nanti kita akan lanjutkan percakapan ini di pasca observasi bersama Ibu Nita lagi Bu ya. Jadi setelah kita observasi kita akan melakukan kegiatan juga, percakapan juga Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi namanya Bu. Nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek saya ya. Insya Allah akan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan nanti setiap apa yang Ibu lakukan Bu Nita nanti bisa berhasil, bisa tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Itu saja Bu Nita, kita akhiri Bu Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Waksa. Silakan semuanya berdiri. Kita bela bersama. Tuh, dua. Satu Nusa, Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nia Aliska sakit. Nia Aliska sakit. Iya. Siapa lagi? Fitri izin. Fitri izin, ya. Levandi tanpa keterangan. Revandi tanpa keterangan. Ya, ini sudah beberapa hari dia tidak sekolah ini ya. Wah. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, siapa yang masih ingat tentang materi kita di pertemuan sebelumnya? Angkat tangan, siapa? Oh ya, Yuda silakan. Izin saya perwakilan dari kelompok 4. Materi sebelumnya yaitu memahami cerpen dengan latar belakang. Dan juga siapa yang bisa lebih lengkap lagi? Angkat tangan. Ya silakan Ririn. Cerpen adalah karya sastra prosa fiksi yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dan satu situasi. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melalui model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL, kalian harus bisa memahami unsur intrinsik cerpen dan juga dapat menganalisis unsur intrinsik cerpen. Di sini nanti Ibu sudah menyiapkan satu cerpen ya. Ada yang bisa menyebutkan? Coba, ada yang masih ingat tidak materi waktu SMP? Apa saja sih unsur-unsur intrinsik gitu? Ada? Saya Bu, Ya, silakan. unsur intrinsik Tahapan konflik ya. Kalau kita gambarkan ya dengan keseruan cerita ya. Ini yang pertama adalah pengenalan. Ini pengenalan, kemunculan konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Ini adalah penggambaran konfliknya. Dilihat, diawali dengan pengenalan, cerita masih datar, kemunculan konflik sudah mulai agak menegang. Nah, klimaks ini adalah puncak ketegangan dari cerita. Anti klimaks turun, berarti masalah sudah berangsur turun. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian. Disinilah cerita berakhir ya. Paham? Oke, Ibu sudah menyiapkan satu buah cerpen yang tentunya ini adalah cerpen sejarah ya. Cerpen sejarah yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma. Ini nanti kalian baca ya, kalian baca. Kemudian setelah kalian baca, nanti Ibu akan bentuk kelompok ya, akan bentuk kelompok. Kalian akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerpen Tukang Cukur ya. Oke. Kalau tidak langsung saja Ibu bagi kelompok ya, Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1, Safira, Sufi, Ahmad, Melan, Vicky, Fauzan dan Wahyu. Mana? Silakan berkelompok langsung saja ya, atur tempat duduknya. Silakan berkelompok. Kelompok 2, Eustakia, Yuda, Fitri, Nia, sekarang semuanya sudah duduk berkelompok. Kalian baca cerpen Tukang Cukur dan kalian analisis unsur-unsur intrinsik cerpen Tukang Cukur tersebut. Kalian tulis hasil diskusi kalian di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Sudah Ibu siapkan, tinggal kalian tulis ya unsur-unsurnya apa gitu ya. Paham? Oke. Apa? Bisa?
tokohnya apa saja, di sini cari wataknya apa. Nah, kalian berbagi, misal kamu tokoh, kamu amanat, alur, bagi-bagi seperti itu carinya ya. Oke. Di sini ada berapa kelompok kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sedangkan unsur intrinsik itu juga ada 7, pas sekali. Jadi nanti satu kelompok itu silakan mempresentasikan hasil diskusinya satu unsur saja, dan nanti kelompok lain itu menanggapi. Tetapi sebelum kita presentasi ya, alangkah baiknya biar kita lebih semangat lagi presentasinya, kita lakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, Ibu ingin melatih fokus kalian. Ibu mau ngecek seberapa fokuskah kalian ya. Ice breakingnya adalah ya, kata kuncinya itu adalah ikuti kata-kata ibu ya, ikuti kata ibu ya, ikuti kata Ibu. apa? Ikuti kata ibu. Ice breakingnya, kalau ibu menyebut ayam itu tepuk 1 kali ya. Kalau ibu menyebut itik itu tepuk 2 kali. Oke ya. Jadi misalnya ayam, itik, ayam, itik, itik. Tuh ya, oke, kita mulai. Ayam, ayam, itik, ayam, ayam. Oke, tepuk tangan pagi-pagi belum fokus semua ini ya, kayaknya belum sarapan. Ya, oke, langsung saja kita presentasi. Untuk unsur yang pertama, tema. Kelompok mana yang akan mempresentasikan tema? Oke, kelompok Fathia. Silakan Fathia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik tema. Hasil analisis cerpen tukang cukur. Tema dari tukang cukur adalah pengkhianatan. Temanya adalah pengkhianatan. Bagaimana? Masih ada yang berbedakah kelompok lain? Sama? Pengkhianatan semua? Oke, ya, pengkhianatan benar. Pengkhianatan yang dilakukan oleh tukang cukur. Si tukang cukur ini dia berwatak pengkhianat, di mana dia ada yang sedang menang, sedang hebat, dia ikut ya. PKI sedang berkuasa, ikut PKI. RII sedang berkuasa, ikut RII. Tentara Indonesia sedang menduduki, dia ikut pula tentara. Itu adalah tukang cukur tadi ya. Makanya temanya adalah pengkhianatan. Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, yang kedua, tokoh dan penokohan. Kelompok mana yang akan membacakan? Ya, silakan kelompok Ririn. Untuk tokohnya, tokoh utama tukang cukur, tokoh tambahan Gito, Ibu, Ayah, Dasuki, sama Ruslan. Untuk penokohan, protagonis itu Gito, Ayah, Ibu, antagonis tukang cukur, tritagonis atau campuran Ruslan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok bawah. Siapa yang mau menanggapi? Apakah ada yang berbeda kelompok lain? Ya, silakan Fathia.
Untuk tokoh, ada tokoh kakek Leman sebagai tokoh protagonis karena dia mau memberi makanan pada Gito. Oke, tadi kelompok 2 kelewatan satu tokoh yaitu kakek Leman. Ya, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya unsur ketiga. Unsur ketiga ini adalah alur. Kelompok mana yang akan membacakan tentang alur? Silahkan Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alur. Menggunakan alur maju. Tahapan alur, tahap kenalan. Diperkenalkannya tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang miskin. Tahap kemunculan konflik. Saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Tahap konflik memuncak ketika tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Dia memihak PKI, kemudian TNI, lalu berpindah memihak Belanda dan terakhir memihak NI. Tahap konflik menurun pada saat terjadi pertempuran di pabrik rokok Nitisemito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Tahap penyelesaian ketika Gito mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan NI adalah tukang cukur. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 4 tadi? Apakah ada yang berbeda atau sudah sama? Alurnya maju, kemudian tahapan alurnya sudah diceritakan. Apakah sependapat semua? Sependapat ya? Tidak ada yang berbeda? Oke, kalau tidak ada yang berbeda, kita langsung saja ke unsur selanjutnya. Unsur selanjutnya adalah dulu ya. Latar. Oke, latar. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan latar? Oke, silakan. Kelompok Safira. Kami dari mewakili kelompok 2. Menurut kelompok kami, latar cerpen itu adalah latar tempat di daerah Kudus. Informasi ini terdapat pada kutipan Gito anak Ustaz Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Latar waktu September 1948 hingga Desember 1949. Dan latar suasananya yaitu mencekam, menegangkan, dan penuh kejutan. Oke, ya beri tepuk tangan untuk kelompok Safira. Adakah kelompok lain yang memberikan jawaban berbeda tentang latar? Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Menurut kami, latar waktu cerpen tukang cukur adalah dari September 1948 hingga sekitar 1950 karena dalam cerita dikatakan Gito masuk SMP tahun 1949. Kemudian disebut ketika Gito naik kelas 2. Jadi kemungkinan cerpen itu waktunya hingga tahun 1950. Oke, beri tepuk tangan. Kalau mereka ternyata lebih analisisnya lebih tajam ya. Memang di situ ada keterangannya September 1948 hingga Desember 1949. Akan tetapi di akhir cerita disebut bahwa si Gito ini masuk SMP. Berarti setelahnya dari 48-49 kemudian ada kata-kata lagi 2 tahun kemudian terjadi lagi yang peristiwa NII. Berarti itu kemungkinannya adalah 1950 hingga ya. Jadi dari September 1948 hingga sekitar tahun 1950. Oke ya. Selanjutnya kita setelah latar ya, latar sudah, selanjutnya adalah amanah. Kelompok mana yang akan membacakan tentang amanah? Amanah atau pesan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Amanat adalah jangan mempunyai sifat pengkhianat. Jangan mempunyai
tentang unsur-unsur intrinsik yang bagian gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sangat mewakili suasana yang menegangkan atau penuh dengan ketegangan, seperti penggambaran perang yang memaksa Gito, ibu dan ayahnya untuk mengungsi. Hal ini terlihat pada kalimat, pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilewati pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi lagi. Sekian dari kelompok kami. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Kelompok Sufi. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Cukup? Oke, berarti sudah cukup ya untuk presentasi kita pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kita akan kesimpulan ya. Kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Angkat tangan. Saya Ya, silakan Yuda. diberi Ya, silakan. kesimpulan. Unsur estilistik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Oke, ya. Kesimpulannya adalah unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Kesimpulan ada? Tidak ada. Tidak ada. Jenis-jenisnya, jenis-jenis unsur intrinsik. Ayo, apa saja tadi kita simpulkan bareng-barang? 1. Tema. Dua. Tokoh dan gerakan. 3. Sudut pandang. Sudut pandang. 4. Alur. 5. Ada bahasa. 7. Mana? Oke ya, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Sekarang ini ada soal ujian ya, soal ujian yang harus kalian kerjakan. Tetapi sebelum Ibu membagikan soal, kita akan bakar dulu semangat kalian. Silahkan berdiri. Ya semangat. Jangan kelihatan betul ya. Oke, biar semangat kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, semoga nanti mengerjakan soalnya menjadi lebih bersemangat. Amin. Silakan semua bukunya ditutup ya. Bukunya semuanya ditutup, jangan ada yang lihat buku. Tutup semuanya. Silakan tulis nama kalian dan kelas di bagian atas. Silakan ditulis, kemudian dikerjakan. Jangan lihat kiri kanan, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan ada yang nyontek ya. Kalian harus belajar untuk jujur ya. Harus jujur. Sudah semua? Kalau sudah semua silakan dikumpulkan ya, silakan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya silahkan kalian buka buku kalian di halaman berapakah? Silahkan dibuka di halaman 81. 74 dulu, halaman 74. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian itu harus mempelajari tentang nilai-nilai cerpen yang tentu saja nilai-nilai cerpen yang masih berlatar belakang nilai sejarah.
Oke, Ibu ingin kalian itu aktif seperti tadi. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk membaca. Kalian sudah tahu materi selanjutnya itu apa ya? Ini sudah Ibu kasih tahu. Kalian punya bukunya, silahkan dibaca di rumah ya, dibaca, dipelajari. Jadi ketika Ibu masuk kelas, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, gitu ya. Lebih aktif lagi, harus lebih aktif. Ibu ingin kalian lebih aktif lagi ya. Ibu rasa pembelajaran kita cukup ya untuk hari ini. Apa masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas Ibu mau ngetes dulu. Ayo, si Wahyu, apa materi kita selanjutnya? Ayo. Baru mau buka buku. Tidak bisa ya siapa? Nih, ntar Ibu tes lagi nih. Divan, apa Divan materi selanjutnya? Oke, nilai-nilai dalam cerpen ya, benar. Wahyu, tolong kamu tingkatkan kemampuan menyimakmu nak ya. Kalau Ibu sedang berbicara diperhatikan. Jangan Ibu lagi ngomong pikiranmu ke kantin ya, jangan seperti itu ya. Fokus, harus lebih fokus lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa ini sudah cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas seluruh kerjasama kalian tadi ya. Untuk menutup ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu fasilitator, Ibu Marlinda Wijaya. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Dedi Kurniawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara. Baiklah, Ibu fasilitator, pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk kegiatan atau tugas aksi nyata saya di modul 2.3. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah dihadiri oleh Ibu yang saya supervisi, guru mata pelajaran bahasa Indonesia dengan atas nama Ibu Nita Elisa. Terima kasih Bu sudah datang di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah juga saya senang sudah dihadiri juga oleh PP saya, yaitu Ibu Asih Mutiasari. Bu, selamat datang Bu di SMA kami. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Nita Elisa selaku guru mapel mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Alhamdulillah sudah meluangkan waktunya Bu ya, sudah ketemu lagi dengan saya di kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi Bu ya, mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasinya, dan alhamdulillah kegiatan yang ketiga ini terakhir dari kegiatan supervisi, yaitu kegiatan pasca observasi. Baiklah, sebelumnya itu Ibu, saya akan menyampaikan tujuan kita terlebih dahulu. Kita sekarang akan melakukan percakapan pasca observasi, sebagaimana kegiatan pra observasi dan observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu, saya tanya beberapa hal Bu ya. Kira-kira perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas yang sudah saya supervisi, kemarin gimana perasaan Ibu? Perasaan saya alhamdulillah Pak ya, saya merasa lega. Akan tetapi Pak, saya masih belum merasa puas Pak. Iya, Karena iya. ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang dan perlu saya tingkatkan Pak. Oke, benar. Lalu kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Adakah kehadiran, bagaimana ketika Ibu ngajar dihadiri oleh orang yang melihat atau menilai Ibu? Gimana perasaannya Bu? Iya Pak ya, awalnya saya tentu merasa sangat tegang Pak ya. Tegang, Karena ya. tidak biasanya gitu kan mengajar diawasi ya.
apalagi diawasi oleh seorang supervisor gitu ya. Awalnya saya tegang, akan tetapi dengan berjalannya waktu saya merasa menjadi lebih optimis gitu Pak ya, lebih bersemangat. Saya harus lebih baik gitu Pak. Lancar, Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Oke, bagus sekali Ibu ya. Jadi semakin semangat Bu ya. Iya Pak. Iya. Oke, Ibu kira-kira masih ingat nggak Bu terkait tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Oke Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya kemarin itu Pak dengan melalui diskusi kelompok dan juga penugasan individu, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen sejarah Pak. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak, agar ada diskusi kelompoknya di situ Pak. Oke. Jadi dari tujuan pembelajaran itu terkait dengan cerpen Bu ya? Iya benar sekali Pak. Baiklah Ibu, kira-kira kemarin tuh boleh diceritakan kembali lah terkait dengan proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Kira-kira gimana prosesnya Bu? Proses pembelajarannya di sini kan tadi sudah saya bilang Pak ya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning gitu. Jadi sintak-sintak yang ada di dalam problem based learning itu saya terapkan ya. Di situ salah satunya adalah siswa itu menyelesaikan masalah itu dengan cara berdiskusi kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil dari diskusi, kemudian di situ mereka juga melakukan tugas individu. Di sini saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke, berdiferensiasi. Jadi Ibu menyediakan pembelajaran yang berbeda kepada peserta didik, Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Yang kinestetik, yang audio, visual, Ibu pasti memberikan pembelajaran berbeda biar semua kebutuhan anak itu terpenuhi, Bu ya? Iya, benar sekali, Karena Pak. tidak setiap anak itu sama metode pembelajarannya, Bu ya? Iya, benar. Baik. Bagus sekali Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira sekarang nih Bu, area pengembangan yang sudah Ibu capai kemarin, yang Ibu sudah rencanakan itu, kira-kira sudah terlaksana dengan baik atau belum Bu? Oke, untuk area pengembangan yang kemarin ingin dicapai itu Pak ya, alhamdulillah sudah tercapai ya atau berjalan dengan baik. Meskipun menurut saya pribadi itu tentu saja kita tidak boleh berpuas diri Pak. Kita harus melakukan peningkatan-peningkatan ya Pak ya. Kira-kira Bu, nih dari area pengembangan sudah tercapai ya. Kira-kira ada pasti ya saya merasakan ada hambatan atau tantangan yang perlu tentunya ditingkatkan. Yang kemarin Ibu rasakan, boleh nggak kira-kira cerita sama saya Bu? Iya. Untuk hambatan Pak, kalau hambatan sebenarnya secara ininya tidak banyak karena fasilitasnya ada. Alhamdulillah kemarin juga tidak mati lampu. Jadi jadi dapat berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi di sini ada hal-hal yang menurut saya perlu ditingkatkan ini ketika diskusi kelompok ya, kemudian presentasi itu masih saya temukan beberapa peserta didik yang ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Ini bisa jadi karena mereka malu. Atau belum terbiasa begitu Pak. Betul. Jadi mereka masih malu-malu Bu ya. Benar Pak. Ya. Karena mungkin ya pertama mungkin diawasi oleh guru-guru banyak ya, kedua mereka karena belum terbiasa saya rasa Bu ya. Ya memang anak kita itu memang harus dibiasakan Bu. Benar sekali Pak. Oke. Lalu kira-kira nih sudah tahu hambatan tadi Bu ya, tantangan yang Ibu rasakan tadi. Kira-kira cara Ibu mengatasi hambatan itu supaya lebih meningkatkan keaktifan peserta atau siswa didik yang Ibu ajar di kelas tadi, kira-kira gimana Bu? Rencananya saya akan mengemas pembelajaran untuk lebih menarik lagi Pak ya. Jadi peserta didik yang tidak aktif ya bisa jadi kan masih membutuhkan model pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian di sini saya akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik, terutama kepada siswa-siswa yang menurut saya itu masih perlu untuk dimotivasi secara khusus Pak. Oke. Jadi motivasi terus Bu ya. Iya, anak ini harus senantiasa dimotivasi supaya ada motivasi ekstrinsik dan akan menimbulkan motivasi intrinsik dari diri mereka. Bu, iya ya? benar sekali. Oke, kira-kira rencana Ibu ke depannya bagaimana Bu terkait pembelajaran Ibu? Untuk peserta didik yang kurang aktif ini Pak, saya akan melakukan bimbingan khusus ya. Bimbingan khusus
khusus, kemudian saya akan memberikan pendampingan mereka, bagaimana mereka biar berani dalam mengemukakan pendapat, sehingga rasa malu-malu, rasa kurang percaya diri itu bisa secara perlahan mereka hapus, kemudian mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, Dengan Pak. aktif. Iya. Ya, bagus sekali. Saya kira rencana Ibu ke depan sudah baik ya, sudah bagus, sudah mantap, tinggal nanti akan direalisasikan. Kira-kira kapan Ibu akan membimbing anak yang kurang aktif tadi, terus memotivasi lagi? Kira-kira kapan Ibu melaksanakan itu, Bu? Saya rasa secepat dan segera mungkin, Pak ya. Iya. Biar nanti ketika Ibu ngajar lebih enak lagi, Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Alhamdulillah, saya rasa sudah baik, Ibu ya, sudah rencana dan hambatan yang sudah Ibu rasakan tadi sudah Ibu selesaikan ya, rencana kedepannya sudah saya anggap sudah baik. Terima kasih Bu ya, Bu Nita sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ke depan Ibu semakin baik lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita, dan siswa kita bisa lebih unggul lagi lah dalam hal kognitif, kemudian dalam hal efektif dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Nita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.